Nah itu dia, pemirsa hidup sehat biasanya jantungnya berdebar kalau apa nih? Kalau dokter Hekal, kalau kenapa nih biasanya? Kalau apa ya? Kalau menerima suatu yang berita bahagia. Berita bahagia. Betul. Aku deg-degan tadi kata dokter Hekal bener, berdebar-debar kalau ketemu gebetan ya dok ya. Tapi Intan ya, Iya. selain ketemu gebetan, yang paling bikin berdebar kencang itu adalah kalau ketemu calon mertua. Wah, dokter Haikal udah ngalamin ya kayaknya itu deg-degan banget ya dokter. Betul. Tapi dokter Haikal ini jantung berdebar-debar tuh bahaya nggak sih dok? Terus gimana nih kita bisa tahu kalau ini adalah sinyal bahwa adalah tanda-tanda bahaya? Nah, pas banget di tengah kita sudah ada Dr. Rina Haryani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pagi dok, apa kabar? Halo, selamat pagi dokter Haikal. Apa berdebar saya juga? Pagi Mbak Intan. Dokter Haikal sampai deg-degan ya. Dokter Rina, ini kan masyarakat tentunya sering bertanya dok ya, ketika jantung berdebar. Nah, ada yang mengatakan kalau misalnya jantung berdebar, itu tidak selalu menjadi gejala penyakit jantung. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta jelas. Ya. Jadi tadi kayaknya udah diceritain bahwa berdebar itu sebenarnya harusnya kan jantung kita kalau lagi mompa kita nggak sadar ya. Betul. Nah jadi pada saat jantung itu memompa menjadi lebih kencang atau jadi lebih cepat atau tidak teratur, biasanya kita jadi ngeh kalau kok jadi berasa ya denyut jantungnya gitu. Nah itu kita sebut sebagai berdebar biasanya. Nah itu bisa timbul karena berbagai hal. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu kan punya respon kalau misalnya ada kejadian tertentu. Ya. Jadi ada yang namanya saraf simpatis. Jadi kalau misalnya kita ada mau ujian, mau ada kejadian yang menegangkan, menyedihkan, itu tuh tubuh kita disiapkan untuk menerima hal itu. Jadi untuk menyiapkan jantung dan tubuh kita untuk beraktivitas lah ya. Betul. Nah itu juga jadi bisa bikin berdebar-debar rasanya. Jadi banyak sekali hal yang bisa membuat jantung itu bekerja lebih aktif. Betul. Kecapean, terlalu stres, marah-marah, sedih, Ketemu cemas, gebetan. ketemu gebetan, mau ujian, mau live gitu misalnya. Itu bisa. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa bikin berdebar-debar, termasuk makanan atau obat-obatan gitu. Itu ada yang bisa bikin berdebar. Nah dokter, tapi kalau misalnya kita nih sering kaget dokter atau sering dikagetin, itu bahaya nggak sih dok? Ya bahaya buat jantungnya sih enggak, cuman ya jadi deg-degan aja. Jadi otomatis kan kalau akan normal kalau kita dikagetin, ya itu pada saat kita dikagetin badan itu kan harus menyiapkan dirinya untuk apapun yang kejadian Respon, kan dok, gitu. ya. Harus respon kan, kalau misal dikagetin terus kitanya slow aja gitu kan aneh juga kan. Itu jadi makanya normal kalau dikagetin deg-degannya kalau ngapain kalau dikagetin? Ya iya dong gitu. Ya wajar jadinya gitu. Jadi sangat tergantung debar-debar itu seperti apa sama kapan munculnya. Nah itu tuh sangat berpengaruh untuk kita tahu sebenarnya berdebar ini masih normal atau tidak. Gitu. Oke, nah dokter, tapi ini ada juga nih dok fakta dan mitos yang beredar nih. Katanya kalau kita punya gejala lemas sampai pingsan, jantung berdebar, itu adalah gejala gagal jantung. Ini fakta atau mitos dokter? Faktanya tapi sebagian, sebenarnya bukan gejala gagal jantung ya. Kalau misalnya kita punya berdebar-debar sampai yang bikin lemas, pingsan, itu menunjukkan bahwa berdebarnya adalah sesuatu hal yang serius, gitu. Jadi belum tentu gagal jantung, tapi itu pasti sesuatu hal yang serius dan harus dilakukan evaluasi, gitu. Jadi bisa karena gagal jantung, bisa karena serangan jantung, atau memang karena gangguan iramanya cukup berat. Jadi kalau misalnya gangguan irama itu sangat cepat, itu bisa membuat jantungnya tidak memompa maksimal kan, kalau misalnya denyut jantungnya sampai 180 gitu. Ya kan akhirnya pompa jantungnya jadi nggak optimal, akhirnya bisa lemas, bisa pingsan. Gitu. Jadi lebih ke arah kalau ada keluhan tambahan seperti tadi, itu tandanya ada gangguan yang cukup serius. Gitu. Dokter. Jadi artinya jantung berdebar ini juga, ini dok, maksudnya orang seperti apakah yang tadi dokter katakan bisa mengalami tadi dok, misalnya tiba-tiba jadi lemes sampai pingsan, itu apakah semua orang yang bisa mengalami hal tersebut atau ada orang tertentu nih dok ya? Karena ada yang mengatakan nih kalau mereka yang suka konsumsi kopi, ini bisa menyebabkan jantung berdebar. Ini fakta atau mitos? Yang kopinya dulu ya. Yang kopinya, apakah kopi bisa menyebabkan jantung berdebar? Bisa, itu fakta. Tapi tidak selalu. Jadi kopi ini agak kasihan ya, dia sering dijadikan kambing hitam model berdebar-debar. Dulu memang dianggap mitosnya kalau minum kopi pasti jadi berdebar-debar. Tapi ternyata studi-studi yang mendata orang-orang minum kopi itu ternyata enggak. Apalagi kalau dia peminum kopi rutin.
gitu. Jadi kalau dia memang peminum kopi rutin yang setiap hari minum 1 gelas dan 2 gelas sehari, itu nggak ada hubungannya katanya sama berdebar-debar. Yang biasanya kadang-kadang ada keluhan berdebar kalau peminum kopi baru atau kadang-kadang minum kopinya ya bareng dengan obat-obatan atau dengan kondisi lain yang bisa membuat orang tersebut menjadi beresiko untuk gangguan irama jantung. Jadi artinya kalau mereka yang suka rutin minum kopi sudah terjadi toleransi dok, sehingga jantungnya tidak berdebar-debar. Iya, jadi kalau dia sudah coffee drinker ya, kronik yang udah minum kopi lama, itu akan baik-baik aja. Malah biasanya kalau dia nggak minum kopi rasanya jadi nggak enak gitu. Jadi studi-studi yang baru tuh malah bilang kopi itu malah lebih dalam tanda kutip protektif malah untuk terjadinya, tapi yang kronik ya. Jadi jangan coba-coba, oh iya kan kopi bagus ya, nggak pernah minum kopi, minumlah kopi hitam gitu yang espresso gitu, ya nggak karuan jadinya jantungnya. Tapi kalau peminum kopi kronik itu ternyata nggak ada hubungannya sama debar-debar. Oh jadi nggak ada hubungannya, cuman kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu ya dokter ya? Ya kalau dia lagi itu peminum kopi baru, kadang-kadang kan kopi juga kandungan kafeinnya beda-beda ya. Kadang ada kopi yang dia sudah toleransi kandungan kafeinnya, terus habis itu dia berganti ke kopi yang kandungan kafeinnya lebih tinggi. Nah itu mungkin bisa menyebabkan rasa tidak berdebar-debar atau rasa tidak nyaman. Atau yang belum pernah minum kopi tiba-tiba pengen kan kongko-kongko minum kopi gitu ya. Ya kalau nggak biasa nggak enak rasanya jadinya. Harus hati-hati juga ya berarti ya dokter. Nah dokter, tapi ini dok, ada nggak sih tanda-tanda tertentu nih ya, misalnya kayak kita tuh katanya kalau jantung berdebar kencang ini tanda katanya tekanan darah tinggi, tapi kalau jantungnya berdetak normal ini tanda tekanan darah normal. Ini fakta atau mitos dok? Mitos, jelas. Oh mitos. Mitos. Karena darah tinggi tidak ada hubungannya sama denyut jantung. Darah tinggi berdiri sendiri, denyut jantung berdiri sendiri. Jadi kita tidak boleh mengandalkan atau mempercayakan oh denyut jantung saya sedang baik-baik saja, tandanya tekanan darah saya normal. Atau kebalikannya. Kadang ada juga yang pakai kalau leher saya lagi nggak sakit, tekanan darah saya tandanya normal. Itu juga nggak bisa. Jadi untuk tekanan darah dia tidak bisa kita korelasikan dengan keluhan apapun. Gitu. Jadi ya tinggi bisa tinggi, ada orang yang tensinya bisa 180-an tapi tidak ada keluhan sama sekali gitu. Jadi nggak berhubungan biasanya. Oh jadi nggak ada hubungannya ya dokter ya, harus hati-hati itu. Dok, ini juga ada masyarakat yang bertanya dokter, fakta atau mitos, kalau misalnya jantung berdebar disertai dengan telapak tangan berkeringat, itu tanda penyakit jantung, fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali di Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang jantung berdebar. Karena cukup banyak nih Intan ya, orang yang jantung berdebar apalagi kalau ketemu gebetan. Tapi apakah jantung berdebar ini juga merupakan tanda penyakit serius? Nah, kita tadi sempat bertanya ke Dr. Rina mengenai kalau ada orang dok ya, yang jantung berdebar disertai dengan telapak tangan berkeringat adalah gejala penyakit jantung. Ini fakta atau mitos dok? Mitos, tapi kita jelasin dulu ya. Jadi sama seperti jantung berdebar yang muncul akibat kalau misalnya kita ketemu respon, tangan berkeringat itu juga. Jadi saraf simpatis yang tadi kita sebutkan itu kalau misalnya ada respon atau ada stimulus yang membutuhkan jantung bekerja, sama metabolismenya juga akhirnya kelenjar keringatnya juga bekerja. Jadi akhirnya keringetan juga. Sama kan kayak kalau kita mau ujian kan deg-degan terus sama keringetan kan. Nah itu sama. Jadi di kondisi-kondisi normal pun selama ada rangsangannya, jadi ya entah lagi panik, entah lagi cemas, entah lagi marah, keduanya bisa muncul. Jadi berdebar-debar dan keringatan itu juga bisa muncul. Tapi bisa juga dia muncul kalau ada kelainan medisnya. Jadi kalau memang ada juga beberapa penyakit yang bisa membuat kondisi seperti itu. Misalnya kelainan hormon tiroid misalnya. Kelainan jantung pun juga bisa kalau memang ada gagal jantung yang akhirnya membuat jantungnya harus bekerja lebih kuat gitu. Tapi tidak berarti kalau misalnya kita punya debar-debar sama tangannya keringetan, itu langsung kita bisa vonis ini orang sakit jantung gitu. Balik lagi cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia berdebar-debar sama keringatnya kenapa. Gitu. Tapi dok ada nggak sih kondisi medis yang akhirnya kayak membuat wah ini ternyata adalah sign berbahaya nih bahwa berdebar dan juga tangan berkeringatnya? Iya biasanya ada keluhan penyertanya. Jadi kita harus tahu apa pencetusnya dulu pertama.
Kapan sih dia muncul berdebarnya? Oh iya kalau lagi mau ujian nasional gitu, ya wajar lah ya gitu. Cuman kalau misalnya dia nggak ada pencetusnya, tiba-tiba debar-debar, nggak teratur, keringat dingin, disertai rasa lemas, atau ada demam, atau ada batuk kronik, atau ada berat badan turun gitu. Jadi ada penyakit penyertanya atau keluhan-keluhan temennya itu yang membuat kita bisa berpikir, oh ini tidak hanya murni berdebar dengan tangannya keringetan nih, ada temennya nih, ada penyebab lain yang bisa menyebabkan itu. Gitu. Termasuk kalau misalnya dia disertai dengan nyeri dada juga dok ya? Oh iya, otomatis kalau serangan jantung ya berarti ya kalau serangan jantung, ya itu disertai nyeri dada, keringat dingin. Itu kalau lagi serangan jantung tuh malah keringatnya biasanya malah heboh tuh, nggak cuma di tangan aja, bisa sampai membasahi baju, lemas, pingsan. Nah itu sangat membutuhkan perhatian serius, jangan dianggap enteng yang begitu malah. Gitu. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok. Ini katanya gula darah rendah ini dapat menyebabkan jantung berdebar kencang. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Kenapa? Tadi kembali lagi, karena tubuh kita kalau gula darahnya rendah, tubuh kita perlu memompa lebih kencang untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya membuat jantung ini memang harus bekerja lebih aktif. Kalau enggak nanti nggak cukup dong gitu. Jadi gula darah rendah, HB rendah, misalnya anemia tuh akan membuat denyut jantung berdebar kencang. Atau hamil misalnya, hamil tuh juga akan bikin jantung berdebar lebih kencang. Tapi apakah normal? Ya termasuk normal. Beresin aja gula darahnya, ya denyut jantungnya akan kembali lagi. Ya, jadi jantung berdebar itu tidak selalu merupakan gejala penyakit jantung dok ya? Ya. Nah, tipsnya dok kepada masyarakat supaya masyarakat bisa betul-betul mengetahui dan tidak parnoan bahwa apa yang mereka alami jantung berdebar itu bukan sesuatu yang serius, dan penyakit apa saja yang disertai dengan jantung berdebar tapi bukan merupakan penyakit jantung. Oke. Jadi pertama kita mengenali berdebar dulu ya. Jadi yang pertama kali untuk seseorang itu kalau punya ngerasa jantung yang nggak enak, itu kenali dulu berdebarnya seperti apa. Betul. Pertama kita hitung dulu denyut jantung kita tuh berapa sih yang dibilang caranya berdebar. Dok, hitungnya itu. Kita itu punya, jadi kita bisa menghitung denyut jantung di pembuluh darah besar yang ada di badan. Bisa di leher, bisa di tangan, atau sebenarnya bisa dilipat selangkangan. Tapi agak PR ya kalau di selangkangan ya. Jadi biasanya pilihannya di leher, jadi di leher itu kita ambil dari tengah, terus kita geser ke kanan atau ke kiri sedikit, kita akan mendapatkan yang rasanya duk-dukan gitu kan, duk-duk. Nah itu adalah denyut jantung. Atau kita juga bisa ambil di tangan kiri atau kanan-kanan terserah, tapi kita ambil dari pinggir, terus kita geser ke tengah sedikit. Nah kita akan dapat juga tuh denyut jantungnya. Nah dari situ kita hitung dulu. Kadang-kadang ada yang berdebar, saya berdebar nih, berapa denyut jantungnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Gitu. Nah, hitung dulu. Kalau kita rasa denyut jantungnya yang dipegang itu teratur, kita bisa menghitung 15 detik saja. Jadi pakai jarum jam, hitung 15 detik, kemudian kita kali 4. Kalau misalnya dirasa iramanya nggak teratur, kan bisa ya. Kalau teratur kan duk, 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 duk. Nah, kalau misalnya nggak teratur itu yang duk, 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 duk gitu. Nah, kalau yang dangdutan gitu, hitungnya semenit. Nah, jadi pertama kita hitung dulu. Normalnya dia harusnya ada di kisaran 60 sampai 100 lah ya. 60 sampai 100 per menit. 1 menit. Per 1 menit. Nah, setelah udah denyut jantung saya begini. Kemudian kita kenali lagi juga karakteristik debar-debarnya. Tadi apakah dia modelnya teratur tapi cepat duk 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 gitu kan? Atau modelnya ada skip beat. Jadi muncul normal terus habis itu ada irama melenceng sedikit. Nanti muncul lagi. Nah, itu sangat membantu untuk kita mengenali sebenarnya berdebar yang kita rasakan seperti apa. Dengan 2 itu saja udah sangat membantu tuh. Kalau kita hitung, masih 80, ya masih nggak apa-apa kali. Atau enggak masih 95. Orang akan merasa berdebar, tapi sebenarnya karena biasanya dia denyut jantungnya 60, tapi sekarang jadi 90. Gitu. Makasih banyak dokter. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Makasih dokter. Ini jadi udah nggak takut lagi ya kalau jantung berdebar. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang itu adalah normal. Tapi kalau misalnya tadi menemukan ada gejala-gejala lain yang tidak normal, harus segera periksa ke dokter ya dokter. Betul. Ya.
Dan nggak terasa Intan, sudah 1 jam kita membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Iya, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Hekal, Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat!